Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi apa yang menjadi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang memang dimiliki oleh SMP Negeri 21 Depok. Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana cara pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya yang kita punya itu kalau di dalam pendidikan guru penggerak yang sudah saya pelajari modulnya ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah asset based thinking dan yang kedua adalah deficit based thinking. Apa itu asset based thinking? Jadi kita memandang apa yang kita punya itu berdasarkan kekuatan, bukan menjadi suatu kelemahan. Dan sebetulnya betul gak Bapak Ibu, kita juga percaya kan bahwa di SMP 21 contohnya kita memang belum memiliki gedung sendiri, ya kan? Tapi kita berbagi gedung dengan SMP Negeri 17. Tapi itu tidak menjadi halangan buat kita melaksanakan program, buat kita tetap sama-sama terdepan seperti sekolah-sekolah lain. Bahkan 21 kalau menurut saya luar biasa dari segi anak-anaknya pun dengan kita mempunyai paradigma berdasarkan kekuatan, anak-anak juga di sini kan sama-sama berprestasi, ya kan? Baik ya. Kemudian Pak Adi, jangan melamun itunya. Ya, kita akan melihat 7 aset sekolah SMP Negeri 21 Depok. Dilihat dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Nanti saya di sini berdiskusi dengan teman-teman siapa yang kira-kira bisa mengidentifikasi dari ketujuh modal ini ya. Saya mohon teman-teman juga ikut aktif berdiskusi. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi modal manusia. Modal manusia itu adalah sumber daya yang berkualitas. Itu adalah menjadi investasi dan sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, harga diri seseorang gitu kan. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan. Dan yang ketiga pendekatan lain mengelompokkan aset atau modal dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya kecakapan memimpin, kecakapan dalam mengelola usaha. Mungkin salah satunya saya akan kasih contoh ya. Jadi modal manusia itu misalnya kita punya tenaga pendidik seperti Pak Raju yang dia cakap dalam kepemimpinan, memimpin dalam hal kepramukaan atau organisasi. Nah itu adalah merupakan modal besar buat kita ya. Baik teman-teman, mungkin modal manusia saya minta penjelasannya dari teman-teman. Siapa nih yang akan memberikan penjelasan? Oh baik, bukan nih ya? Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit yang saya tangkap ya dari penjelasan Ibu Yati tadi mengenai modal manusia. Ini salah satu modal yang bisa dijadikan kekuatan di sekolah kita di antara mungkin beberapa tantangan yang kita hadapi ya, mungkin Bu Yati. Mungkin dari misalnya ini kan kita bicara modal manusia berarti sumber daya manusianya atau SDM. Betul. Di SMP 21 sendiri bisa dikatakan untuk modal manusia itu lumayan cukup kuat menurut saya. Karena yang pertama kita punya pimpinan yang baik ya kan, dimana mungkin mengajarkan kita sama-sama tahu disiplin waktu, ketepatan waktu dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya pengawas pembina yang lumayan peduli kepada kita karena kita kan sudah mengalami pergantian pengawas pembina dan tahu bedanya. Jadi untuk yang sekarang ini itu lumayan peduli dengan sekolah kita. Kemudian kita punya teman-teman guru di sini yang cenderung rata-rata mayoritas itu masih muda Bu Yati. Jadi semangat belajarnya itu tinggi. Kemudian semangat mengajarnya juga tinggi, meskipun kita nggak bisa bilang 100% semuanya karena dimanapun tempat pasti tidak mungkin 100% sempurna ya, karena punya Allah sempurna. Jadi untuk yang guru itu mayoritas itu seperti itu. Kemudian kita punya siswa. Nah siswa di sini itu saya merasa lumayan mudah diarahkan di sekolah.
Nah, terbukti misalnya kalau Depok itu sedang fokus di masalah bullying, di sekolah kita alhamdulillah tidak ada permasalahan bullying yang menonjol gitu. Jadi saya rasa hal tersebut bisa menjadi kekuatan. Terakhir mungkin di komite ya Bu Yati, orang tua. Alhamdulillah kita mendapat atau memiliki komite yang luar biasa mendukung seluruh program sekolah. Jadi saya rasa tantangan-tantangan yang kita punya di SMP 21 itu insya Allah bisa dijalankan dengan baik atau bisa diatasi dengan baik karena memiliki SDM-nya juga baik. Mungkin pandangan saya seperti itu Bu Yati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kenny, sangat luar biasa ya. Mungkin nanti disimpulkannya di belakang aja. Kita langsung kepada modal yang kedua, yaitu modal sosial. Nah, modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat dan mengatur pola perilaku warga. Kemudian investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya ada kepemimpinan, kerjasama. Kemudian contoh termasuk modal sosial adalah asosiasi. Asosiasi itu adalah dua orang atau lebih melakukan kerjasama dengan tujuan yang sama. Itu kalau dibacakan secara teorinya. Nah, mungkin kalau secara prakteknya saya minta teman di antara teman-teman semua yang hadir di sini untuk menjelaskan. Siapa mungkin? Oke, Bu Astri, silakan Bu Astri. Oke, terima kasih Miss Yati. Dari modal sosial yang sudah Miss Yati jelaskan, mungkin garis besar untuk di aplikasi sekolah ya, karena kan ini sebagai aturan atau norma yang memang harus diterapkan di sekolah ya, seperti yang memang sudah kita ketahui bahwa modal sosial di sekolah ini adalah sebuah aturan atau proses interaksi agar menjadi lebih baik, yaitu diantaranya adanya tata tertib yang berlaku di sekolah kami. Kemudian bagaimana manusia atau contohnya dari modal sosial itu adalah berinteraksi antara dua atau lebih orang ya. Nah, diantaranya sekolah kami ini memang sudah banyak bekerja sama dengan beberapa pihak atau instansi ya, seperti salah satunya kita sering bekerja sama dengan Puskesmas. Puskesmas sering datang ke sekolah untuk mengecek kesehatan siswa-siswanya. Kemudian kita bekerja sama dengan Babin Kamtibmas ya, untuk mengatur sesuai dengan yang ada di tata tertib kita, yaitu keamanan untuk anak-anak baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian juga kita mempunyai kerjasama interaksi dengan psikolog UI ya, yang memang pada intinya tujuannya itu adalah kita mempunyai program yaitu SCSS ya, itu adalah safe komunitas safe school, yaitu diantaranya komunitas aman dan sekolah aman. Jadi memang kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin menciptakan sekolah yang aman, tentram, dan semuanya tidak ada masalah-masalah yang di luar ranah pendidikan seperti itu ya, apalagi ada kekerasan di situ. Kita bekerja sama. Jadi mungkin ya, modal sosial yang sudah diterapkan di SMP Negeri 21 ini sudah lumayan cukup banyak ya, baik intern di sekolahnya maupun bahkan di luar sekolah pun banyak yang sudah bekerja sama. Mungkin itu sedikit tambahan untuk modal sosial. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astri, sangat luar biasa ya apa yang telah dilakukan SMP Negeri 21 Depok dengan pihak-pihak di luar untuk kerjasama. Salah satunya saya yang tertarik dengan tadi yang kerjasama dengan pihak UI ya, karena itu adalah kita juga di kurikulum Merdeka itu kan intinya itu kan mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan warga sekolah itu mempunyai kewajiban untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan tentunya berpihak pada murid, dan itu sangat sesuai sekali dengan apa yang SMP 21 lakukan dengan pihak yang terkait ya, salah satunya UI dan dengan pihak kepolisian. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi modal fisik. Mungkin ini kalau modal fisik itu kan yang hubungannya dengan sarana prasarana ya. Nah, ini cocok memang dijelaskannya oleh Bapak Adi ya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Oke, Pak Adi siap? Oke,
Terima kasih Miss Yati kesempatannya. Maaf ya. Oke. Identifikasi modal fisik di SMP Negeri 21 Depok sebagaimana kita ketahui bersama, SMP Negeri 21 Depok itu belum memiliki gedung atau tanah sendiri ya. Namun kita masih tetap harus bersyukur kita masih berbagi gedung dengan SMPN Negeri 17 Depok. Meskipun dengan berbagai keterbatasan, alhamdulillah pembelajaran kita tetap berjalan secara efektif. Karena kita di sini diberi kesempatan menggunakan berbagai fasilitas di sini ya. Dan alhamdulillahnya kondisi ini justru semakin memacu dan memotivasi kita selaku guru untuk lebih berpikir kreatif, inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Contoh sederhananya nih, saya sangat salut dengan guru IPA dan guru TIK ya. Kan kita tidak punya lab IPA maupun lab komputer, tapi alhamdulillah mereka mau berjuang menciptakan lab di kelas masing-masing, contohnya lab IPA ya. Jadi mereka kadang-kadang eksperimen di kelas masing-masing. Terus ada guru TIK juga, meskipun kita nggak punya lab komputer, beliau sudah mengupayakan untuk menciptakan lab komputer portable. Jadi sebelum ngajar beliau sibuk ngangkut-ngangkut laptop, itu sangat-sangat menginspirasi sekali ya. Meskipun beliau guru baru, tapi beliau sudah mencurahkan semuanya untuk melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Jadi mudah-mudahan bisa ditularkan juga kepada yang lain untuk terbiasa ya. Jadi potensi sekecil apapun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Insya Allah kita bisa, karena kita sudah diberi anugerah terbesar dari Tuhan, yaitu berupa akal pikiran. Dan dengan akal pikiran itu berbagai kekurangan dapat kita atasi dan bahkan kita bisa mencari solusinya bersama. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi sangat menarik sekali ya tadi dari identifikasi modal fisik. Itulah yang disebut, maka kita harus punya pandangan atau paradigma itu kita berdasarkan kekuatan. Jadi semisal kita tidak punya lab komputer tadi yang guru TIK lakukan, tapi kita tidak malah itu mempermasalahkan, oh saya tidak punya lab komputer, ya udah saya tidak mengajarkan TIK, nggak begitu. Dia bisa menciptakan bagaimana caranya supaya anak didik atau peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran dari komputer tersebut. Maka itulah yang disebut namanya asset based thinking. Jadi berpikir berdasarkan kekuatan, bukan malah berdasarkan kelemahan. Jadi memang itu yang memang sekarang dianjurkan, bahwa apapun yang memang ingin dikondisikan sama kita, bukan kita berpikir itu pada kelemahan. Kita menjadi sedih misalkan tidak punya gedung, nggak gitu. Dan sebetulnya tradisi atau perilaku seperti asset based thinking itu sudah dimiliki oleh setiap warga sekolah yang ada di SMP Negeri 21 Depok ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Keren, sangat luar biasa ya. Yang menyukai ikan-ikan hias tersebut gitu. Jadi memanfaatkan sedikit lahan, mungkin salah satu contohnya seperti itu sih Miss. Terima kasih Miss Yati. Iya, sangat luar biasa ya. Bu Rizda sangat jeli ya, dia melihat peluang ada lahan sedikit dan bisa dimanfaatkan, dan itu juga nantinya bisa menghasilkan uang, dan itu mungkin ada hubungannya dengan identifikasi modal finansial ya, karena salah satu modal finansial itu bukan hanya melulu dilihat dari uang ya, tetapi termasuk pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana, kalau di sini saya mencontohkan bagaimana menanam sayur dan menjual sayur, atau intinya kegiatan yang menghasilkan uang. Sebetulnya kecerdasan juga kalau memang bisa menghasilkan uang bisa masuk kepada modal finansial. Salah satu contoh ya, misalkan di sini ada guru yang memang bisa menjadi pembina atau pelatih voli misalnya, tapi dari guru di sini. Sementara kalau kita memanggil dari pihak lain kan kita perlu kos ya kan. Nah kalau dengan adanya dari keterampilan dari warga sekolah sendiri, intinya biarpun misalkan tetap kita dikasih kos, tetapi
keterampilan yang guru punya itu adalah dalam rangka dia bisa menghasilkan uang. Jadi bukan hanya terlihat dari uang, tetapi dari keterampilan dan kecerdasan juga itu bisa dijadikan modal finansial. Kalau masalah dana BOS memang itu sudah diperuntukkan dana dari pemerintah untuk jalannya proses belajar murid ya. Kemudian ada juga dukungan keuangan yang dikelola oleh komunitas untuk proses pembelajaran. Misalnya kalau ada, kira-kira kalau di 21 modal finansial itu apa aja ya? Kayaknya tabungan siswa ya. Tabungan siswa juga itu bisa dijadikan dukungan. Semisal ketika program sekolah sedang tidak ada dana kan bisa pinjam dulu. Nah, bisa koperasi juga ada kan. Baik teman-teman, kita lanjut kepada modal politik. Nah, modal politik di sini adalah berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Tetapi di bayangan Bapak Ibu guru itu ini bukan politik kayak kita kemarin seperti pemilu ya. Ini adalah tentang kebijakan. Mungkin salah satu teman ada nggak yang bisa memaparkan? Bu Susi boleh? Saya tembak Bu Susi supaya bisa memaparkan. Baiklah, terima Yang cakep. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Yati. Mungkin saya sedikit menambahkan saja ya dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Miss Yati tadi berkaitan dengan masalah modal politik. Ini biasanya modal politik ini yang berkaitan dengan kebijakan yang sudah diberikan oleh dinas pendidikan, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa lepas bahwa keterikatan antara sekolah, dinas pendidikan dengan pemangku setempat ya, termasuknya mungkin dari orang yang ikut mensukseskan adanya SMP Negeri 21, keterlibatan dengan hal-hal yang ada yang duduk di pemerintahan, itu kan juga termasuk salah satu modalnya. Sebagai contoh, mungkin ini apa sih kayak bantuan yang kemarin sudah diberikan dalam bentuk laptop ya Miss Yati, yang diberikan oleh salah satu anggota dewan. Nah, itu kan termasuknya juga salah satu modal politik yang bisa dijadikan aset sekolah gitu. Bagaimana dukungan mereka juga terhadap lingkungan yang ada di sekitar 21, di mana bisa memberikan kenyamanan, kemudahan, juga hal-hal yang bisa menjadi jembatan antara sekolah dengan masyarakat. Itu pun juga tidak terlepas dari pihak ketiga yang ikut menjadi pendukung. Oke, itu mungkin aja. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Susi, sangat luar biasa sekali ya, lengkap kebijakan politik mulai dari dinas pendidikan sampai kepada bagaimana seorang kepala sekolah juga menghasilkan kebijakan-kebibijakan yang tentunya berpihak kepada murid. Nah, Bapak Ibu, kita telah selesai mengidentifikasi 7 modal sumber daya yang ada di sekolah. Masih ada satu. Masa langsung. Oke, satu lagi. Identifikasi modal agama dan budaya. Bagaimana aset modal agama dan budaya dimiliki oleh SMP Negeri 21? Kayaknya yang cocok menjawab siapa ya? Pak Kamal deh kayaknya. Bagaimana Pak Kamal? Anak-anak kita, guru-guru kita tentang agamanya dan budayanya itu, coba Pak Kamal identifikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Yati, saya dipersilakan untuk menjawab. Jadi kalau menurut saya di SMP Negeri 21 Depok ada modal agama yang sangat luar biasa. Kalau di siswanya itu literasi religius ya, yang dibaca setiap hari, nggak cuma seminggu sekali. Dan yang kedua literasi religius yang untuk guru dan karyawan ya, yang kita laksanakan yaitu khataman Quran setiap sebulan sekali, dan itu sudah berjalan dan alhamdulillah berjalan baik begitu Miss Yati ya. Nah, dan itu merupakan modal yang sangat luar biasa
kita di samping berikhtiar, belajar, bekerja, kita juga menyambungkan kabel kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, semoga dengan begitu semuanya